Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas grup pada matkul aljabar abstrak. Perkenalkan, nama saya Nursa Fitri dengan NIM 060404200062, Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses pengisian tabel Kelly untuk membuktikan himpunan transformasi D4 merupakan grup atau bukan di bawah operasi hasil kali transformasi. Himpunan transformasi D4 beranggotakan R0, R90, R180, R270, MY sama dengan 0, MX sama dengan 0, MX sama dengan Y, dan MX sama dengan min Y. Merupakan grup di bawah operasi hasil kali transformasi. Dengan keterangan R0 adalah rotasi sebesar 0 derajat dengan pusat 0,0. Sedangkan R90 adalah rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. R180 adalah rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0. R270 rotasi sebesar 270 dengan pusat 0,0. Untuk MY sama dengan 0 adalah refleksi atau pencerminan terhadap sumbu garis Y sama dengan 0. MX sama dengan 0 adalah refleksi atau pencerminan dengan sumbu garis X sama dengan 0. MX sama dengan Y adalah refleksi dengan sumbu garis X sama dengan Y. Dan untuk MX sama dengan Y adalah refleksi dengan sumbu garis X sama dengan min Y. Selanjutnya, yang kita lakukan yaitu menentukan nilai R0, R90, R180, R270, MX sama dengan 0, MY sama dengan 0, MX sama dengan Y, dan MX sama dengan min Y. Kita di sini menggunakan matriks ABDC sebagai acuan awal. Jadi, kalau R0 di sini kan ini berotasi sebesar 0 derajat. Berarti itu nilainya sama atau tetap tidak mengalami perubahan karena berotasi sebesar 0 derajat. Untuk R90 di sini berotasi atau berputar sebesar 90 derajat. Dengan berlawanan arah jarum jam, berarti nilainya itu BC AD. Sedangkan untuk R180 di sini berputar atau berotasi sebesar 180 derajat dengan berlawanan arah jarum jam. Jadi itu jadi menghasilkan CDBA. Sedangkan untuk R270 berarti berrotasi atau berputar sebesar 270 derajat dan berlawanan arah jarum jam. Berarti seperti ini, berputar seperti ini. Yang menghasilkan DACB. Dan selanjutnya yaitu pencerminan atau refleksi. Untuk MX sama dengan 0, berarti ini pencerminannya itu terhadap sumbu Y. Karena X sama dengan 0, berarti cerminnya itu ada di sini. Berarti posisi yang awalnya ada di kiri menjadi di kanan. Hanya bertukar posisi saja. Dan yang menghasilkan BACD. Sedangkan untuk MY sama dengan 0, berarti letak cerminannya
letak cerminnya itu ada di sini. Berarti yang AB awalnya di atas berarti berada di bawah dan DC berada di atas yang menghasilkan DC AB. Sedangkan untuk MX sama dengan Y berarti itu pencerminannya dengan sumbu garis X sama dengan Y dan letak cerminnya itu ada di sini. Berarti yang mengalami perubahan hanya A dan C, yang berarti menghasilkan CB DA. Mengapa DB tidak berubah? Karena posisi D dan B ini sebagai cermin. Sedangkan untuk MX sama dengan min Y, berarti letak cerminnya itu ada di sini. Berarti yang mengalami perubahan itu hanya B dan D. Oke, selanjutnya saya akan mengisi tabel Keylane. Di sini kita bisa tulis R0, R90, R180, R270, MX sama dengan 0, MY sama dengan 0, MX sama dengan Y, MX sama dengan Y. Ke bawah juga kita tulis R0, R90, R180, R270, MX sama dengan 0, MY sama dengan 0, MX sama dengan Y, dan MX sama dengan Y. Kita akan mengisi baris yang pertama ini dulu. Jadi kita tulis R0 dilanjutkan dengan R0 juga. R0 kita bisa lihat di catatan. R0 itu ini R0 A B D C, terus dirotasikan kepada R0. Berarti kan hasilnya A B D C. A B D C ini kita lihat bahwa ini hasilnya R0. Ini kita tulis R0. Selanjutnya R0 dilanjutkan ke R90. R0 ini ABDC, terus dirotasikan 90 sebesar 90 derajat dengan berlawanan arah. Berarti hasilnya BCAD. BCAD ini kita bisa lihat di sini yaitu R90. Jadi kita tulis di sini R90. Selanjutnya R0 ke R180. R0 ke R180. R0 B C. Terus kita ini rotasikan sebesar 180 derajat, menghasilkan CDBA. CDBA ini di sini 180 derajat. Berarti ini kita tulis di sini 180 derajat. Selanjutnya R0 dilanjutkan ke R270. R0 A B D C, lanjutkan ini diputar sebesar 270 derajat yang menghasilkan B A C B. DACB ini bila dicatakan ini hasilnya R270. Berarti kita tulis R270. Selanjutnya R0 dilanjutkan ke MX sama dengan 0. R0 ABDC, terus dilanjutkan pencerminan dengan X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 itu ini cerminnya di sini. Berarti kita cuma tinggal ganti posisi B A C D. BACD ini hasilnya FX sama dengan 0. Jadi di sini FX sama dengan 0. Selanjutnya R0 dilanjutkan dengan MY sama dengan 0. R0 A B D C, terus dilanjutkan
dilanjutkan dengan pencerminan Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti pencerminannya ada di sini. Berarti kita tinggal ganti posisi, yang atas ada di bawah, yang bawah ada di atas. DCAB ini hasil dari MY sama dengan 0. Jadi di sini MY sama dengan 0. Baik, untuk selanjutnya berarti R0 dilanjutkan dengan MX sama dengan Y. Pencerminan dengan garis sumbu X sama dengan Y. R0 A B D C. Terus lanjutkan dengan pencerminan X sama dengan Y. Berarti cerminnya itu ada di sini. Berarti yang mengalami perubahan hanya A dan C. Berarti C di sini, A di sini. Sedangkan D dan B tidak mengalami perubahan karena ini letaknya sebagai cermin. Bisa dilihat CBDA ini sama dengan MX sama dengan Y. Berarti di sini kita tulis MX sama dengan Y. Selanjutnya berarti R0 terus dilanjutkan dengan MX sama dengan negatif Y. R0 A B B C. Terus lanjutkan dengan pencerminan ini, berarti cerminnya ada di sini, posisi cerminnya. Berarti yang mengalami perubahan hanya B dan D. Berarti di sini kita bisa tulis D B, sedangkan AC tidak mengalami perubahan karena ini sebagai cermin. Berarti kita bisa lihat ADBC ini termasuk MX sama dengan min Y. Jadi kita tulis MX sama dengan min Y. Selanjutnya yaitu kita mengisi untuk baris yang kedua. Itu berarti R90 dilanjutkan dengan R0. R90 kita lihat di sini B C A D dilanjutkan dengan berotasi 0 derajat. Berarti kan hasilnya tetap DC AD. Berarti ini hasilnya R90. Selanjutnya R90 dirotasikan ke R90. R90 DC AD. Terus dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah berjam. Berarti hasilnya CDBA. CDBA ini 100 R180. Jadi di sini tulis R180. Selanjutnya R90 itu dilanjutkan dengan R180. R90 DC AD. Terus dilanjutkan dengan rotasi sebesar 180 derajat menghasilkan DACB. DACB ini adalah sama dengan rotasi 270. Berarti ini tulis 270. Untuk selanjutnya R90 dilanjutkan dengan R270. R90 BCAD dilanjutkan dengan berotasi 270 derajat menghasilkan AB rotasi 270 derajat menghasilkan ABDC. ABDC ini adalah R0. Berarti kita tulis di sini R0. Terus selanjutnya R90 dilanjutkan dengan pencerminan MX sama dengan 0. Di sini BCAD. Terus dilanjutkan dengan pencerminan dengan X sama dengan 0. Arti X sama dengan 0 itu pencerminannya di sini. Berarti hasilnya CB DA CBDA itu sama dengan MX sama dengan Y. Berarti di sini kita tulis MX sama dengan Y.
Selanjutnya R90 dilanjutkan dengan MY sama dengan 0. Di sini BC AD. Dilanjutkan dengan pencerminan MY sama dengan 0. Berarti cerminan itu ada di sini. Berarti AD di atas, BC di bawah. ADBC itu sama dengan MX sama dengan min Y. Nanti kita tulis MX sama dengan min Y. Terus selanjutnya R90 dilanjutkan dengan MX sama dengan Y. Atau pencerminan terhadap sumbu X sama dengan Y. R90 di sini BC AD. Terus dilanjutkan dengan pencerminan X sama dengan Y, berarti cerminnya ada di sini. Berarti ini D untuk posisi cerminnya ini tetap tidak mengalami perubahan. DCAD ini MY sama dengan 0, itu kita tulis MY sama dengan 0. Selanjutnya R90 dicerminkan terhadap MX min Y. R90 DCAD terus dilanjutkan dengan pencerminan X sama dengan min Y, berarti cerminnya ada di sini. Berarti hasil itu di sini A, di sini C, posisi cermin tetap. Berarti BACD ini hasilnya itu MX sama dengan 0. Berarti kita tulis MX sama dengan 0. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan baris yang ketiga. Berarti baris yang ketiga ini berarti 180 dilanjutkan dengan R0. R180 ini sama dengan CD BA. Terus ini dirotasikan atau berputar sebesar 0 derajat. Berarti kan kalau 0 derajat hasilnya tetap. Berarti hasilnya R180. Selanjutnya R180 dilanjutkan dengan R90. R180 DCDBA ini diputar sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, menghasilkan DACB. DACB di sini ini ya, R270. Berarti kita tulis di sini R270. Selanjutnya R180 dilanjutkan dengan R180. R180 ini CDBA. Terus diputar sebesar 180 derajat. Sama dengan A, B, D, C. A, B, D, C di sini adalah R0. Jadi kita tulis di sini R0. Selanjutnya R180 derajat dilanjutkan dengan R270. Terus ini diputar sebesar 270 derajat yang menghasilkan berarti gini, berarti dan berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti itu hasilnya B C A D. BCAD ini R190. Maksudnya R90. Terus selanjutnya R180 dilanjutkan dengan pencerminan dengan X sama dengan 0. R180 itu CDBA
Terus lanjutkan dengan pencerminan X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 itu cerminan di sini. Berarti ini ditukar posisinya saja. Yang kiri di kanan, yang kanan di kiri. DCAB ini sama dengan MY sama dengan 0. Berarti kita tulis di sini MY sama dengan 0. Terus R180 dilanjutkan dengan pencerminan Y sama dengan 0. CDBA menunjukkan dengan pencerminan Y sama dengan 0. Berarti cerminnya itu posisinya di sini. Berarti ditukar posisi, yang awalnya di atas sekarang di bawah, yang awalnya di bawah sekarang di atas. BACD ini sama dengan MX sama dengan 0. Berarti kita tulis di sini MX sama dengan 0. Selanjutnya R180 dilanjutkan dengan X sama dengan Y. CDBA ini dicerminkan X sama dengan Y. X sama dengan Y itu cerminnya posisinya di sini. Berarti yang mengalami perubahan itu hanya A dan C. Berarti berarti ini A, ini C. Sedangkan yang posisi cermin itu tetap tidak mengalami perubahan. Berarti hasilnya ini ADBC itu MX sama dengan MY. Terus selanjutnya R180 dilanjutkan dengan MX sama dengan MY. CDBA ini dicerminkan dengan sumbu garis X sama dengan min Y. Berarti cerminnya itu posisinya di sini. Berarti sini tetap CA, yang ini ditukar posisi. CBDA ini MX sama dengan Y. Itu kita tulis di sini MX sama dengan Y. Nah, seperti itu cara untuk mengisi tabel Cayley ini. Untuk baris ke-4 sampai seterusnya itu caranya hampir sama, caranya itu sama seperti ini. Ini adalah hasil dari tabel Cayley yang telah diisi dengan lengkap. Selanjutnya, kita akan membuktikan apakah himpunan transformasi D4 itu merupakan grup atau bukan. Bisa dikatakan grup jika memiliki atau memenuhi 4 syarat. Yang pertama itu tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga memiliki elemen identitas, dan yang keempat itu memiliki inverse. Oke, yang pertama, tertutup. Himpunan D4 dikatakan bersifat tertutup jika setiap A, B elemen D4 dan A kali B elemen D4. Dilihat dari tabel Cayley tadi, entry-entry dalam tabel Cayley tadi, semuanya itu merupakan anggota dari D4, maka terbukti bahwa D4 itu tertutup. Sifat yang kedua itu asosiatif. Himpunan D4 dikatakan asosiatif jika setiap A, B, C elemen D4 dan A kali dalam kurung B kali C sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kali C. Bukti. Buka kurung A hasil kali B tutup kurung hasil kali C dan A hasil kali buka kurung B hasil kali C tutup kurung berturut-turut merupakan matriks dengan operasi hasil kali. Karena A, B, C elemen D4 dan dalam kurung A hasil kali B hasil kali C dan A hasil kali buka kurung B hasil kali C tutup kurung memiliki hasil yang sama, sehingga
sehingga dalam kurung A hasil kali B tutup kurung hasil kali C sama dengan A hasil kali buka kurung B hasil kali C tutup kurung. Maka terbukti bahwa D4 memiliki sifat asosiatif. Sifat yang ketiga yaitu memiliki unsur identitas. Terdapat R0 elemen D4 sebagai unsur identitas karena jika suatu unsur dikalikan dengan unsur identitas menghasilkan unsur itu sendiri. Sehingga R0 hasil kali R0 sama dengan R0. R90 hasil kali R0 sama dengan R90. R180 hasil kali R0 sama dengan R180. R270 hasil kali R0 sama dengan R270. MX sama dengan 0 hasil kali R0 sama dengan MX sama dengan 0. MY sama dengan 0 hasil kali R0 menghasilkan MY sama dengan 0. MX sama dengan Y hasil kali R0 menghasilkan MX sama dengan Y. Dan MX sama dengan min Y hasil kali R0 menghasilkan MX sama dengan min Y. Ini kita bisa lihat di tabel Kelly tadi itu. Jadi kita bisa dikatakan bahwa R0 ini merupakan elemen identitas pada himpunan transformasi D4. Dan sifat yang keempat yaitu memiliki inverse. Setiap A elemen D4 terdapat A inverse elemen D4 sehingga berlaku A kali A inverse sama dengan elemen identitas. Jadi tadi kan elemen identitas dari D4 itu kan R0, berarti ini harus menghasilkan R0. Inverse dari R0 sama dengan R0 karena R0 hasil kali R0 sama dengan R0. Inverse dari R90 sama dengan R270 karena R90 hasil kali R270 menghasilkan R0. Inverse dari R180 sama dengan R180 karena R180 hasil kali R180 menghasilkan R0. Inverse dari R270 sama dengan R90 karena R270 hasil kali R90 sama dengan R90. Selanjutnya inverse MX sama dengan 0 sama dengan MX sama dengan 0 karena MX sama dengan 0 hasil kali MX sama dengan 0 menghasilkan R0. Selanjutnya inverse dari MY sama dengan 0 menghasilkan MY sama dengan 0 karena MY sama dengan 0 hasil kali MY sama dengan 0 menghasilkan R0. Kemudian inverse dari MX sama dengan Y menghasilkan MX sama dengan Y karena MX sama dengan Y hasil kali MX sama dengan Y menghasilkan R0. Dan inverse dari MX sama dengan min Y sama dengan MX sama dengan min Y karena MX sama dengan min Y hasil kali MX sama dengan min Y menghasilkan R sama dengan 0. Ini sama dengan R0. Karena memenuhi 4 syarat yang tadi, jadi kita dapat katakan bahwa himpunan transformasi D4 dengan operasi hasil kali transformasi adalah sebuah grup. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya itu bisa dipahami dan dapat juga bermanfaat bagi penonton. Dan juga apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.